Oke, kita mulai ya. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang konsep inventory. Ya. Di awal pertemuan kemarin, ketika kita baru pertama kali mempelajari inventory, kita inginkan bahwa si troll ini mempunyai kemampuan untuk mengupdate inventory-nya. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita tekan tombol I, kok nggak mau ya? Sebentar. Nah, ini kalau kita tekan tombol I, ya, bisa terlihat di sini bahwa troll kita mempunyai inventory seperti ini, ya. Jika kita tekan lagi, inventory-nya akan menghilang. Nah, kita ingin mempraktekkan bahwa troll ini hanya akan mampu membuka pintu ketika dia sudah memiliki kunci. Ya. Nah, sebelum player memiliki kunci, maka tidak bisa membuka pintu ini. Nah, sekarang kebetulan kita masih bisa membuka pintu dan walaupun tanpa memiliki kunci tersebut. Nah, kita ingin mengimplementasikan fitur tersebut, ya. Karena itu, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menambahkan sebuah kubus lalu ditambahkan tekstur kunci gitu ya. Lalu sebuah kubus lagi kita tambahkan tekstur hati, seolah-olah nanti benda-benda tersebut bisa diambil. Ya. Mari kita siapkan di sini ya dengan cara menambahkan cube. Ya. Kita pakai kubus saja ya, sederhana. Kita letakkan di lokasi yang tidak terlalu jauh dengan ruangannya agar kita mudah mempraktekannya. Silakan diatur besaran dari kubusnya. Ya. Nah, kita beri nama di sini keybox. Keybox. Ya. Oh ya, ada satu step yang lupa kita gunakan di sini. Ya. Kita akan tambahkan sebuah folder baru bernama di dalam folder resources ya. Misalkan item icon. Ya. Lalu ke dua buah gambar ini yang tadi kita sudah siapkan, kita letakkan di dalam folder item icon tersebut. Oke. Seperti biasa, lalu kita update gambarnya. Maksud saya adalah tekstur type-nya yang awalnya adalah tekstur, kita ubah ke sprite. Ya. Lalu kita letakkan teksturnya ke dalam box tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan cara yang sama, kita tambahkan live box yang gambarnya hati, yang untuk nanti mengupdate apa? Nyawa dari troll. Kan kita kemarin sudah bisa mengupdate HP dari troll ya. Nah, itu nanti bisa ditambah lagi nyawanya ketika kita mendapatkan hati ya. Oke, silakan di keybox ini kita duplicate. Kalau kita letakkan di suatu tempat, mungkin di sini ya. Lalu nama objeknya kita ubah menjadi live box.
lalu kita update teksturnya. Oke, seperti itu. Ya, silakan disiapkan seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan tambahkan tag ya pada dua buah macam inventory box ini ya. Kan teman-teman bisa lihat namanya berbeda-beda kan? Ada key box, ada live box, dan nanti mungkin bisa dimungkinkan dengan tipe-tipe inventory yang lain, misalkan kita ingin menambahkan map gitu ya. Game kita ada mapnya misalkan, sebelum kita bisa gunakan fungsi mapnya itu kita harus cari mapnya di game tersebut gitu ya. Kalau misalkan ada senjata dan lain sebagainya gitu kan. Nah, benda-benda dengan atau objek yang dengan nama yang berbeda ini itu akan menyulitkan kita dalam mengimplementasikan inventory ya. Ini terlalu banyak kondisinya. Jika key, jika life box, jika weapon, jika grenade, wah terlalu banyak. Nah, jika kita inginkan jika kita inginkan semua benda-benda yang kita anggap bisa kita jadikan sebagai inventory itu kita anggap sebagai grup yang sama yaitu inventory, maka kita perlu tambahkan tag ya. Silahkan tambahkan tag di sini, add tag ya. Nah, di sini sudah ada satu buah tag bernama apa? Ground ya. Kita tambahkan satu tag lagi, misalkan adalah inventory ya. Inventory. Perhatikan cara menulisnya, huruf besar kecilnya harus diperhatikan ya, inventory. Karena nanti harus dipanggil dengan nama yang sama juga. Ya. Nah, setelah kita buat, maka si keybox itu kita set tagnya sebagai inventory. Begitupun live box. Live box pun kita set tagnya sebagai inventory. Jadi, walaupun dia memiliki nama objek yang berbeda-beda, tapi bisa kita anggap dengan tag yang sama, sehingga perlakuannya pun bisa kita samakan, ya. Nah, ini ada manfaat dari tag. Oke. Nah, lalu kita ingin mengimplementasikan sebuah fitur agar semua benda yang bertipe tag inventory itu bisa kita ambil ya. Nah, kalau tidak salah dulu di pelajaran game teori sudah kita pelajari ya ini ya, bagaimana cara mengambil mengupdate jumlah peluru dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini bisa kita terapkan cara yang sama menggunakan apa? On trigger enter ya. Bisa kita gunakan on trigger enter. Nah, silakan cari template on trigger enter-nya di scripting reference. Nah, lalu kita akan tambahkan satu buah script di sini dengan nama misalkan script apa ya? Ambil barang gitu deh ya. Kita buat script bernama ambil barang atau terserah ya dengan nama apapun tidak ada masalah. Lalu kita buka script tersebut. Ini ya. Nah, lalu kita attach ke salah satunya dulu deh. Ke salah satunya yaitu ke key dulu ya.
ke salah satunya dulu, kita attach, ambil barang ke key-nya. Nah, lalu kita tes dengan debug.log. Inventory box. Kita simpan, lalu kita coba jalankan. Oh, tapi saya belum mematikan debug yang kemarin ya. Saya akan nonaktifkan dulu perintah-perintah debug yang kemarin, dia ada di player controller kalau nggak salah. Nah, ini debug di sini. Saya nonaktifkan biar tidak memenuhi konsol saya. Lalu juga ada di tengkorak attack. Ini ya. Lalu coba kita jalankan. Nah, di situ tulisan inventory box-nya sudah muncul. Ya, artinya script ambil barang kita sudah terdeteksi. Oke, kita kembali lagi ke ambil barang. Lalu kita paste tadi template on trigger, enter-nya. Ya. Nah, di sini barang ini akan bisa diambil jika dia terdeteksi, bahwa terkena collider-nya oleh body troll, ya. Sehingga perlu kita tambahkan sebuah, atau kita debug dulu ya, apakah keybox ini bisa mendeteksi body troll atau tidak gitu ya. Debug.log other.gameObject.name, ya. Oke. Nah, jangan lupa karena yang kita gunakan adalah on trigger enter, maka apa yang harus kita lakukan di keybox ini adalah mengatur parameter is triggernya, ya. Parameter is triggernya kita centang seperti itu, ya. Sekalian saja yang livebox-nya juga kita centang parameter is triggernya. Oke, sekarang mari kita coba ya, apakah keybox mampu mendeteksi body troll. Nah, ini saya berjalan mendekati keybox. Nah, itu ya, ada tulisan body troll. Berarti ini sudah mengindikasikan bahwa on trigger enter kita sudah bekerja seperti apa yang kita inginkan. Oke. Nah, tinggal kita pastikan saja di situ jika other.gameObject.name sama dengan apa? Body troll gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan di situ? Ya. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah mengambil key-nya, kita masukkan ke inventory,
dan key-nya langsung kita destroy kan gitu, biar nggak bisa diambil berulang-ulang, gitu ya. Itu yang kita lakukan di situ. Yang ada satu hal lagi yang teman-teman perlu perhatikan di sini ya. Nah, lihat di sini. Kita sudah menyiapkan inventory panel kan, GUI seperti ini. Dan itu ada sel ke 0, ada sel ke 1 dan sampai sel ke 5 ya. Kalau kita mulai dari 0 berarti sampai 5. Nah, kita akan menentukan gitu ya. Yang sederhana ya, kita tentukan tempat dari masing-masing sel ini bersesuaian dengan apanya? Dengan boxnya gitu ya. Itu yang paling mudah. Tapi yang lebih baik lagi tidak perlu kita sesuaikan gitu ya. Jadi yang duluan masuk ya ada di pertama gitu ya. Nah, tapi nanti itu ya, itu nanti akan itu karena implementasinya lebih kompleks ya. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan hal yang lebih sederhana dulu. Setiap box, setiap inventory itu punya tempatnya masing-masing. Itu dulu yang kita pelajari. Nah, nanti setelah kita paham konsep itu, baru kita lakukan pengaturan yang lebih kompleks. Ya. Nah, untuk itu, maka kita harus berikan penanda bahwa box ini ya itu akan masuk di indeks keberapa dalam inventory GUI kita gitu ya. Sehingga yang perlu kita lakukan di sini adalah menambahkan variabel nih ya. Kita tambahkan variabel public kok di situ ya, sorry. Nah, di sini. Public integer inventory index. Oke. Kita simpan ya. Lalu kita klik di kubusnya, di keyboxnya, maka di situ ada sebuah slot bernama inventory index. Nah, misalkan kita tentukan nih, si keybox itu akan menempatkan slot ke 0 misalkan di inventory GUI kita. Maka nilainya kita buat 0. Ya. Nah, lalu satunya lagi livebox ya. Livebox ini kita drag juga scriptnya. Ambil barang ya. Nah, inventory indexnya berarti yang ke 1. Nah, berarti ini menandakan nanti ketika kita mengambil salah satu dari box ini, dia akan mencari inventory GUI-nya slot yang keberapa, lalu ditampilkan di situ. Seperti itu, ya. Penandanya. Oke. Nah, lalu kita ingin setiap kali kita berhasil menyentuh salah satu dari inventory box kita, inventory-nya langsung menghilang dengan menambahkan kode destroy game object. Oke, ya. Lalu kita coba jalankan. Ya, hilang. Oke. Kita akan mempelajari bagaimana cara menciptakan tipe data bentukan. Selama ini kita baru mempelajari tipe data primitif, yang tadi sudah kita bahas bahwa tipe data primitif adalah sebuah tipe data atau variabel yang hanya mempunyai kemampuan menyimpan satu jenis nilai. Misalkan integer hanya bisa menyimpan nilai bilangan bulat. Float hanya bisa menyimpan nilai bilangan desimal. String hanya bisa menyimpan teks dan lain sebagainya. Ya. Padahal sekarang kita mempunyai sebuah objek yaitu inventory yang di dalamnya ada data-data atau atribut yang berkenaan dengan objek tersebut, yaitu kayak semacam nama inventory-nya, lalu ikonnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita perlu mendeklarasikan tipe data bentukan, bukan lagi tipe data primitif. Nah, untuk itu
kita perlu membuat sebuah script ya di sini. Create C# script, lalu kita beri nama tipe data inventory. Oke. Nah, tipe data inventory ini tidak akan kita attach kemanapun, ya. Berbeda dengan script-script yang ada di atasnya, dia harus di-attach ke sebuah tempat ya agar bisa dieksekusi. Nah, nanti script yang kita buat ini itu yang mengeksekusi bukan benda, bukan objek, tapi script yang lain. Ya. Sehingga kita tidak perlu mengattach script ini karena dia hanya akan dijadikan sebagai rujukan tipe data. Ya, gitu ya. Nah, sekarang ada sedikit perbedaan bagaimana kita membuat C# ya yang digunakan untuk mengimplementasikan tipe data. Ya. Yang pertama, kita tidak membutuhkan void start dan void update. Bisa kita hapus semuanya. Kita tidak membutuhkan itu. Nah, lalu kita juga tidak membutuhkan mono behavior, ya. Mono behavior-nya ini bisa kita hapus. Tulisan mono behavior. Lalu kita tambahkan di atasnya perintah dalam tanda siku gini ya. System serializable ya. Serializable nih. Nah, lalu kita pikirkan langkah selanjutnya adalah tentukan atribut-atribut apa yang berkenaan dengan inventory kita. Tadi ada dua kan? Minimal ada dua. Namanya dan ikonnya. Gitu ya. Nama dan ikonnya. Misalkan namanya kita beri nama atribut inventory INV gitu ya. INV name. Ya. INV name. Dan image-nya kita beri nama, oh ini i-nya kecil aja deh. Image-nya kita beri nama inventory image atau icon, ya terserah. Icon aja deh. Ya. INV sorry. INV. Jadi INV name dan INV icon. Nah, INV name tipe datanya adalah, kalau teks itu apa? String ya. String. Nah, kalau gambar apa tipe datanya? Sprite ya. Kita gunakan tipe datanya adalah sprite. Nah, sekarang kita berusaha membuat sebuah tipe data yang bisa mengakomodir name string sekaligus sprite. Ya. Berarti nanti objek kita bisa diakses name-nya, bisa diakses juga icon-nya. Ya. Dan kedua-duanya menggunakan tipe data yang berbeda, yaitu string dan sprite. Nah, lalu kita membutuhkan sebuah konstruktor. Ini saya kasih penjelasan di sini, konstruktor. Konstruktor. Ya. Oke, di sini saya kasih penjelasan konstruktor itu apa. Konstruktor adalah sebuah metode yang secara default akan dipanggil ketika objek dieksekusi atau objek diciptakan ya. Mungkin untuk sementara ini teman-teman masih agak bingung mencerna pengertian ini, tapi nanti segera setelah ada contohnya akan paham ya. Jadi konstruktor adalah sebuah metode
yang akan secara default itu dipanggil, ketika objek diciptakan. Kalau metode tahu kan pengertian metode, kayak kemarin kita bikin metode do attack, do run, dan sebagainya. Maka dia harus dipanggil kan metodenya. Kalau do attack, do run itu kan harus dipanggil kan. Kalau nggak dipanggil dia tidak akan dieksekusi kan. Nah tapi kalau konstruktor itu akan secara otomatis dipanggil ya ketika objek itu diciptakan. Ya. Walaupun kita tidak memanggilnya gitu. Ya sebenarnya kita memanggilnya cuma kita tidak sadarin ya. Menciptakan sekaligus memanggil itu karakteristik dari konstruktor. Ya. Nah lalu karakteristik lain dari konstruktor adalah nama metodenya sama dengan nama kelasnya. Ya. Ini lihat nih, nama script kita adalah tipe data inventory ya. Maka nama metode konstruktor itu harus sama persis dengan nama kelasnya. Kita buatkan, berarti ini harus sama persis. Tipe data inventory. Jadi ciri khas dari atau karakteristik dari metode konstruktor adalah satu, dia akan dipanggil secara otomatis, secara default ya ketika objek diciptakan. Lalu nama metodenya harus sama persis dengan nama kelasnya. Tapi, ada tapinya ya, dia boleh memiliki parameter. Ya. Silakan tambahkan parameternya string nama. Oke. Nah, metode ini akan kita panggil untuk mengupdate nilai-nilai ini. Lihat di sini. Inventory name itu kan ketika baru diciptakan belum ada nilainya ya. Begitupun inventory icon. Nah, dengan metode konstruktor ini, maka inventory name yang tadinya masih kosong bisa kita isi. Dengan cara seperti ini, env name akan kita isi dengan parameter nama yang ada di sini. Lalu env icon akan kita isi dengan lokasi di mana image-image itu kita simpan ya. Image-image itu kita simpan di mana? Di folder ini kan, resources, ini kan, dan di bawah item icon ya. Berarti di situ kita harus tambahkan path-nya. Tuliskan resources ini ya. .load sprite. Jadi kita meload image ya, dengan tipe data sprite. Lalu lokasinya di mana? Lokasinya di item icon. Ingat nih ya, tulisan item iconnya harus sama persis dengan besar kecilnya yang ada di sini. I-nya besar, lalu underscore iconnya juga I-nya besar. Ya. Tambah nama. Ya. Oke. Nah ini maksudnya seperti ini ya. Maksudnya ketika variabel nama di sini itu adalah key, misalkan nama ini kita isi dengan nilai key, maka inventory name kita juga akan bernilai key. Lalu dia akan mencari icon yang bernama key. Dia akan mencari di folder resource, item icon, dan key. Sehingga ketemulah ilah di sini. Ya. Sehingga hati-hati dalam memberikan penamaan ya. Besar kecil hurufnya harus sama. Ya.
Itu implementasinya seperti apa? Nah, kita silakan kita buka ini ya, script inventory manager kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih mengimplementasikan tipe data yang baru kita buatkan di situ ya. Nah, script inventory manager ini adalah script yang kita attach ke game object bernama apa? Inventory manager kan? Di sini. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel dengan tipe data inventory. Ya. Nah, jadi iya, tipe data tadi yang baru saja kita buat itu akan kita akses dari script inventory manager. Nah, dalam bentuk list ya, dalam bentuk list. Nah, sekarang perhatikan cara membuatnya. Kita tambahkan di sini public, lalu list, public list, lalu tipe datanya apa? Kok list ya? Oh, list nggak ada ya? Sebentar. Generic. Nah, untuk bisa menggunakan list, kita harus tambahkan using system collection dot generic. Nah, di sini barulah akan muncul listnya. Nah, itu ya. Sebelum kita import system collection generiknya, tidak akan bisa menggunakan list. List, lalu tipe data yang tadi baru kita buat adalah bernama tipe data inventory. Lalu kita buat nama variabelnya. Nama variabelnya misalkan database kita ya. Anggaplah kita buat database gitu ya. Database bongbongan gitu. Database inventory atau ya database inventory gitu ya. Lalu sama dengan new list tipe data inventory. Oke, kita simpan. Lalu silakan diketikkan dulu. Sekarang perhatikanlah di inventory manager kita. Nah, lihat di situ. Kita punya sebuah variabel bernama dbinv. Di situ dbinv. Nah, karena dia mirip dengan array, maka kalau kita klik di sini, maka ada size-nya. Ya. Ya kan kayak array. Array juga kalau kita tambah 10, size-nya akan muncul 10 gitu ya. Misalkan kita buat segini 10. Jadi akan muncul 10. Dan setiap elemen ini nanti ada inventory name dan inventory icon. Sama kemarin, kayak array gitu ya. Tuh. Kalau kemarin tidak ada dua ini karena hanya satu. Ya, karena tipe datanya tipe data primitif. Kalau ini tipe datanya sudah berbentukan. Jadi di setiap elemen memiliki dua buah nilai. Nah, tetapi kita tidak ingin mengisi dia dengan cara seperti ini. Ini biarkan saja dulu 0. Biarkan dulu 0. Gitu. Nah, sekarang kita akan mengisi database kita ya dengan inventory yang kita miliki. Ya. Gimana ya maksudnya? Ini nanti saya akan jelaskan ya. Sekarang yang jelas kita akan mengisi. Tadi kan masih kosong ya. Kita akan mengisi inventory kita yang mungkin kita miliki. Karena kita baru menyiapkan 2 ya, berarti kita baru bisa ngisi 2 nih. Tapi nanti bisa teman-teman tambahkan sendirilah, pokoknya diperbanyak silahkan. Nah, cara mengisinya kita akan inisialisasi di void start ya. Kita akan inisialisasi di void start cara mengisinya dengan perintah dengan mengakses nama variabelnya yaitu dbinv.
db-invent, lalu tambahkan perintah add. Lalu kita tambahkan new tipe data inventory. Lalu kita isi key. Ini berarti kita mengisikan key ke database inventory kita. Nah, simpan. Silakan disimpan. Lalu coba ke Unity Editor, klik di Inventory Manager-nya. Ya, di situ. Size-nya masih 0 ya. Pastikan size-nya masih 0. Tetapi sekarang ketika kita play. Nah, lihat di situ. Size-nya sudah berubah menjadi 1. Karena tadi kita sudah isi dengan key. Lihat di sini. Key-nya muncul. Kita klik, namakan inventory name-nya adalah key dan inventory icon-nya adalah key juga. Lihat, dia sudah bisa mendapatkan gambarnya, icon-nya. Ya. Nah, sebenarnya cara kerjanya gini ya. Coba perhatikan dulu. Ya. Ketika saya menambahkan perintah ini, itu sebenarnya secara otomatis dia memanggil konstruktor ini. Ya, dia sebenarnya memanggil konstruktor ini karena di sini parameternya saya beri nama key, ya, maka di konstruktor ini parameter nama akan bernilai key, sehingga inventory name-nya akan diisi key dan inventory icon-nya pun diisi key, sehingga ketika dijalankan, ya, kita sudah akan memiliki satu buah inventory yaitu dengan nama key yang ikonnya juga adalah gambar kunci. Ya. Nah, dengan cara yang sama silakan tambahkan live-nya atau heart-nya. Tulisannya harus sama ya. Tambahkan heart-nya. Ini. Kok di situ? Sorry, salah. Ini mah di konstruktor ya. Di sini. Ya. Heart. Simpan. Lalu kita jalankan. Nah, itu ya. Ada key dan ada heart. Nah, sekarang apa hubungannya dengan inventory kita di sini? Ini sebenarnya belum ada hubungannya ya. Jadi gini, bayangannya. Inventory di sini adalah kayak tas ya, tas kita yang kita bawa kemana-mana, belum ada isinya, ya kan? Belum ada isinya. Nah, sedangkan database di sini itu adalah inventory yang memungkinkan nanti bisa kita ambil, tetapi belum kita ambil. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi tolong pahami bahwa nilai-nilai yang di sini, ya, nilai-nilai yang ada di DB inventory itu bukanlah inventory yang sudah dimiliki oleh si troll, bukan. Ini hanya sekedar referensi. Inventory apa saja yang memungkinkan dimiliki oleh si troll, tapi belum dimiliki gitu ya. Nah, nanti si troll akan memiliki salah satu inventory ini ketika sudah mengambil, gitu kan? Logikanya. Jadi nanti kita si troll pasti akan memiliki satu buah variabel lagi ya, yang berisi inventory yang real yang memang sudah dimiliki oleh si troll. Ini hanya sebagai rujukan inventory-nya saja. Ya. Kayak misalkan logikanya gini nih. IKMI punya list mata kuliah ya yang bisa teman-teman dapatkan, tapi kan mata kuliah itu belum diambil kan. Diambil itu ketika sudah KLS, gitu kan. Ini juga logikanya sama ya. Kita baru menyediakan sebuah database tipe-tipe inventory apa yang dimungkinkan untuk diambil ya, tapi belum tentu itu nanti akan diambil atau gimana gitu ya, logikanya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang sejauh ini yang kita lakukan hanya baru membuat
database inventory-nya ya. Belum inventory real yang dimiliki oleh si troll. Nah, kita akan ciptakan lagi sebuah tipe data untuk menampung inventory yang benar-benar udah diambil oleh troll. Gitu ya. Silakan dibuatkan lagi. Kita beri nama kalau ini kan namanya adalah data tipe data inventory ya kan. Kita buatkan lagi tipe data yang lain, misalkan tipe data my inventory gitu ya. Ya. Tolong dibedakan, ada dua tipe data inventory dan tipe data my inventory. Tipe data my inventory ini adalah tipe data yang akan digunakan untuk menyimpan inventory yang berhasil, yang sudah diambil oleh troll. Ya, dengan cara yang sama, dihapus semuanya ini, void start dan void update, lalu mono behavior-nya kita hapus. Lalu kita tambahkan sebuah atribut. Nah, atributnya cukup satu ya, yang ini. Cukup satu saja, yaitu index saja. Yaitu database index. Nanti akan saya jelaskan ya. Public. Nah, karena ini hanya berisi satu apa? Satu data ya. Tapi karena berarti kan sebenarnya nggak perlu tipe data dibentuk kan ya, karena ini berisi satu. Tapi karena kita butuh konstruktor nih ya, sehingga mau nggak mau kita ciptakan juga ya, karena kita butuh konstruktor tb index. Nah, lalu konstruktornya. Parameternya sekarang integer index. Seperti itu, lalu db index kita assign dengan index. Simpan. Lagi ke script inventory manager. Nah, di sini kita akan tambahkan variabel baru public tetap tipe datanya adalah list. Nah, tapi sekarang tipe data bentukannya adalah tipe data my inventory. Awas jangan keliru ya. Tipe data my inventory. Lalu kita beri nama troll bag atau tasnya troll gitu ya. Troll bag. New list tipe data my inventory seperti itu. Kita kembali lagi ke script kita ya. Nah, ini tadi lupa saya rekam ya. Ini adalah hubungan antara variabel db inventory dan trollback ya, di dalam script bernama inventory manager ya.
DB inventory dan trollback. Nah, DB inventory ini adalah variabel yang kita gunakan untuk mereferensikan inventory yang dimungkinkan untuk dimiliki oleh si troll, ya. Tetapi belum tentu semuanya ini dimiliki oleh si troll. Nah, DB inventory ini karena INV ini karena merujuk pada sebuah tipe data bernama tipe data inventory, maka dia memiliki dua buah atribut, yaitu INV name dan INV icon. INV name dan INV icon. Dan lalu karena DB inventory ini dideklarasikan secara list, maka dia akan memiliki indeks. Sebagai contoh di sini, indeks ke 0, INV name-nya adalah key dan INV icon-nya adalah key dan seterusnya, ya. Dan di sini hubungannya dengan trollback. Trollback ini karena dideklarasikan merujuk kepada tipe data my inventory, maka dia hanya memiliki satu buah atribut, yaitu DB index. Seperti ini, ya. Nah, sebagai contoh, ketika DB index bernilai 0, maka dia sebenarnya memiliki inventory pada indeks ke 0, yaitu adalah key. Nah, ketika dia DB index bernilai 2, maka dia sebenarnya memiliki inventory pada indeks kedua, yaitu map, dan seterusnya. Oke. Itu adalah hubungan antara variabel DB inventory dan trollback. Karena yang akan bisa mengupdate inventory adalah script ambil barang. Ya. Kita sekarang ke script ambil barang. Ya. Ada. Kita ke script ambil barang. Nah, di sini, ya. Nah, tentu saja di script ambil barang ini kita harus membuat referensi ke script inventory manager. Karena deklarasi tadi semuanya ada di inventory manager. Ya. Silakan buatkan referensinya. Privat inventory manager. Lalu variabelnya mungkin kita beri nama variabel yang sama, ya, hanya saja dibedakan i-nya i kecil. Inventory manager, di mana inventory manager ini adalah mereferensi, berarti harus kita update dulu di sini inisialisasinya, game object .find apa? Game manager, ya. Oh, sorry, inventory manager di sini. Karena dia ada di dalam game object bernama inventory manager, kebetulan sama. Lalu get component inventory panjangannya. Inventory manager. Nah, di sini ada inventory manager, di sini ada trollback, ya. Berarti trollbacknya diupdate ketika barangnya terambil, ya kan? Berarti kan di sini kan? Sini kan? Berarti di sini inventory manager dot trollback dot add, gitu kan, ya? Dot add, yang di add itu apa? Indeksnya kan? Indeksnya adalah inventory index. Oke. Mari sekarang kita coba, ya. Kita coba. Lihat di sini, perhatikan dulu sebentar. Oh, error, ya. Ambil barang 25. Aduh, apa nih errornya?
Apa dia katanya? Can account in the itu. Oh iya salah. Harusnya new gitu ya. New apa? Tipe data my inventory ya. Tipe data my inventory baru di sini. Inventory index. Oke. Nah, ini kita lihat di inventory manajernya. Bentar. Kok scrollnya belum ada ya? Kan ini sudah ada trollback kan ya? Public kan ya? Kok belum kedetek ya? Trollbacknya nggak kedetek sih? Oke, mohon maaf di sini ada yang terlupa. Sistem seri ya, makanya tidak terlihat di situ ya. Nah, ini baru terlihat ya trollbacknya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, itu perhatikan. Di sini kita sama-sama memiliki DB inventory dan trollback. Kita lihat di sini, DB inventory sudah bernilai 2 ya, karena sudah ada perintahnya tadi. Tapi troll masih 0. Nah, sekarang perhatikan di sini. Si troll akan mencoba mengambil salah satu inventory-nya, yaitu ini. Key. Nah, lihat, dia akan masuk satu ya, key ya. Kita lihat di sini elemennya adalah elemen ke 0. Ya. Lalu misalkan dia ambil lagi yang ini. Nah, dia akan masuk lagi yaitu elemen ke 1. Nah, sekarang kita berarti sudah bisa mengambil barang dan masuk ke trollback. Tapi belum terlihat di GUI-nya. Ya. Tinggal kita update aja GUI-nya. Langkah selanjutnya adalah itu. Ya, silakan dicoba dulu.